Biasanya mendekati Lebaran seperti ini orang-orang mengejar kesenangan. Kesenangannya apa? Beli baju baru, beli kue-kue, mudik, itu mengejar kesenangan. Makanya anak bojomu mbok ajari ora usah hedonis. Lebaran mendekati Lebaran ini. Iya, Sarbodo sudah mau Lebaran tapi THR belum turun. Nah ini ya juga pusing saya ini. Termasuk 10 hari terakhir itu saya juga galau. Lah kenapa? 10 hari terakhir itu kan Allah melipat gandakan pahala. Nah ini aku dodolan ben-bengi ora iso ibadah nek ngene iki. Apa sementara cuti dikit wae apa ya? Nah ini kok ya ora oleh THR. Wis mangan bakpia dikit guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan ya Allah. Kirane sik orane sik tuku tak pangan dhewe. Apa kuwi? Bakpia. Produk anyar, heeh. Titipan nih. Beyond original. Wah. Saya ngerti ora Beyond original ya. Beyond itu tersembunyi. Original asli. Beyond original. Nah, rasa dipangan berarti malah se original malah tersembunyi rasa dipangan. Kopi Kang. Nah, kopi anyar iki. Iki sing gerah sing ndi sing teri sing ndi? Hek teri engko nek sik asin ngono wis sik teri. Endok. Aku sesuk anu ya, ora ndene ya. Lah piye? Meh iktikaf. Iktikaf. Wah, nek aku melu oleh ora? Apa dodol wae. Waduh, aku ra iso iktikaf. Iktikafe awan. Kafe awan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan, iki kan wis wayahe poso. Kalau yang namanya karyawan di mana-mana itu dapat THR karo juragani. Lah iki kayak seprene kok urung oleh-oleh iki. Kayak kapan lho. Aku yo anak bojoku yo njaluk sandangan. Rong eneng sik iso nggo nukokke. Piye nek ngono kuwi? Apa? Beh lah, Apa ya mau? THR. THR. Kalau di mana-mana yang namanya karyawan itu kan selalu ada THR dari bosnya. Nah, sampai hari ini kok belum ada THR. Ana suara apa ya mau? Krungu ora? Oh, itu anu bakul sandangan. Nawake nek arep butuh THR apa piye ngono. Ora krungu apa-apa ya aku. Piye kan THR kan. Angger krungu tembung THR ini langsung hilang ngono pendengarannya. Ngene. THR kuwi ora wajib. Sing wajib kan gaji sesuai akad. THR ki ora wajib. THR ki sedekah saka juragan. Lah iya, makane kuwi tak tagih sedekah jenengan. Ya aku bukannya ora meh ngeki sedekah. Berarti ning piye nek dagangan diutang ki lemeh ngeki THR kowe iki saka ndi? Wah, berarti tagih wae engko. Nek Nah, teko wong iki langsung bayar, ditagih. nanti THR-nya nggih sampean. Oh iya. Ini berarti pinter-pinter aku nagih utang. Mana ya? Iya. Siap. Kalau kita bisa banyak, kenapa harus sedikit? Nah, kalau kita bisa banyak, kenapa harus sedikit? Ini contoh. Bajunya satu, tapi kerahnya ada berapa? Nih satu ya, kerah satu. Ini. Udah kesok toh. Satu. Ini dua. Coba lihat kerah yang satunya di mana? Tahu nggak? 1, 2. Jadi lebaran itu ya harus pakai pakaian yang bagus ya. Cuma tidak hanya baju satu baju 3 kerah. Iya.
Duwe ra kowe? Punya enggak? Fikih prioritas salah jenengan ki. Apa kowe? Duwe utang tapi wis blonjo-blonjo klambi-klambi telu didunggo kabeh gitu lho. Utang kan sudah jelas. Jika bukuku terbit, buku filsafatku terbit, akan aku bayar. Sekarang aku sedang menulis filsafat tentang hedonisme. Itu rong jelas. Apa itu? Jarene ustadku ya. Ki kudu ada tepat waktunya. Tepat ada waktu. tanggalnya. Loh, nah nanti begitu terbit tak bayar. Loh, terbitnya kapan aku dong ngerti. Payulan orane yo aku dong ngerti. Kalau Ini masih masalah ngambang. terbitnya kapan, ini kan musimnya diundur kan? Karena ning investor kan iki kan. 3 periode dan diundur kan? Jadi Ketoke kena ya. gimana itu? Bener nggak itu Mas? Aku kalau persoalannya fikih, katanya Ustadz, wah aku langsung aku tunduk. Ya. Tapi tenane kok ngono. Bener Pak kan? Juragan. Bener seperti itu. Bener. Juragane. Gimana itu? Janji waktunya kapan? Janji Wow, oke. Ketika terbit. Ketika terbit Ayo, kapan? kapan? So esok kita terbit matahari yo iya. 30 Februari. 30 Februari. Kapan itu 30 Februari? 30 2000 piro engko 2023. 2000 diundur lagi kan katanya mau diundur kan? Semuanya kan mau diundur. 2024 diundur 3 tahun berapa? 2027. 10 tahun lagi berarti 2037. 30 Februari 3000 tambah meneh. Iya. Kalau sik nagih cucune awak dhewe. So THR-nya nggih cucumu wae. Ya. Oke. Tak bayar 30 Februari. Tapi yo enggak ada. 30 Februari. ra ono. Ora Ya wes. Kowe diakali ya udah. kita bakal tanggalan apal banget ya. Ya udah, aku bayar. Ini sudah ada PO. Tenang aja, sudah pada PO Ini ini. wae. Deadline nih ditentokke pokoknya sebelum lebaran tahun ini. Hah? Sebelum lebaran tahun ini? Yo. Ada yang lembur terus aku. Aku lembur nulis. utang akeh iso blonjo-blonjo klambi telu ngono kok. Loh, ini uang yang berbeda. Ini uang dari lukisan. Dari lukisan. Lah yo kuwi duit lukisan nggih bayar. Ya kan perjanjianku kan koheren kan. Kalau buku terbit, ya udah, masa buku terbit menjelang lebaran, nanti filsafat lebaran. Ya Malah berarti lebar kabeh. Tanggal saja sebelum lebaran dilunasi. Oke, siap. Ya. Tak lunasi sebelum lebaran Idul Adha. Idul Fitri. Ora. Idul Fitri. Bojone anake kuwi, lenake kuwi beli baju untuk lebaran Idul Fitri. Bukan beli baju untuk lebaran Idul Adha. Kalau begitu aku minta sekretaris untuk ikut menulis buku. Nulis utang kok nulis buku. Ya udah, oke lah, gampang. Sekarang aku sedang nulis tentang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu tidak hanya saat-saat ini, sudah sejak pada masa Yunani kuno sudah ada hedonisme. Tokohnya ada sebelum Sokrates itu. Ada tokoh yang menulis tentang hedonisme, yang membahas hedonisme, namanya Aristikus. Aristikus ini eneng Aris kucing bareng ini. Ini kak memang kakaknya Anaris Celurut. Ini ya. Kopi sih. Wah, ini kok ana kopi kesukaan sih. Tak terus ki. Padahal rong tau ngombe. Loh, ini kopi Bob ini kesukaanku. Ini seneng aku. Ini kalau aku bikin kayak gini, ini satu gelas satu wadah seperti ini. Dan nggak bayar. Oh, nah ini tak bayar dengan uang yang lain. aroma perjuangan. Oh, ya wes. Sekarang gini aja, masalah utang sebelum lebaran. Tapi aku tidak dari buku. Dari uang yang lain boleh? Boleh. Penting dari Saya penting duit. Lah tapi aku janjinya dari buku persoalannya. Ya ora apa-apa direk akot kok. Bingung ngarep bayar utang kok. Lah Lah orang ngono kira bayar-bayar. Sumber duitnya itu tidak berpengaruh. Yang penting ada duitnya untuk bayar utang. Lah nanti tidak koheren. Ya, koheren ora mikir koheren. ke ngono Kan kuwi. butuh hukum syariat, halal haram. Gelak kiamat ora kebayar-bayar ngono kuwi. Ya udah, tak bayar dengan uang lukisan tapi bukan dengan uang buku. Ya, manut. Tak ya, Kang. Iya. Uangnya dilukis.
Uangnya dilukis. Lukis uang dhewe ya. Gambar uang dhewe. Lah iki kok ya oke panganan kesukaan kowe. Tapi wingi iki ya Ono bakpia-pia e. Heeh. Nek kuwi anu larang kuwi. Larang. Tapi kan Ya. oleh kan nek. Beyond original itu artinya tidak original, palsu berarti. Iya. Wah, enak tenan iki. Oke, aku tak ceritake tentang hedonisme. Ya. Menarik itu. Gimana? Bahkan hubungannya dengan nanti. Hedonisme ki apa? Oke, baik. Hedonisme itu adalah filsafat yang mengejar kesenangan. Filsafat mengejar kesenangan. Kesenangan. Maksudnya Jadi, filosofi pengen senang-senang gitu. iya, semua manusia itu pada intinya mengejar kesenangan. Bayi itu juga mengejar kesenangan, versinya. Bakul angkringan mengejar kesenangan, versinya. Versinya apa? Jaluk THR, minta THR, minta pakaian, minta ini. Akibatnya apa? Nagih utang. Nagih utang aja pakai VG. Itu. Nah, maka dia akan mengejar kesenangan dan menghilangkan kesusahan. Kesusahan. Itu di mana-mana itu. Sejak Yunani kuno, nanti di India ada, di Mesopotamia ada. Nah, cuma problemnya semua itu berbatas materi. Berbatas materi. Asalkan itu enak untuk fisik dan kebanyakan hedonis itu orientasinya pada masa kini, bukan masa ke depan. Wah, yang dikejar masa kini. Nek pertanyaannya, pakaian seperti ini itu hedonis bukan? Nah, Telung klambi, tinggo sak wong. hedonis ini karena dia mengejar kesenangan. Kalau ini mengakibatkan kesenangan, menurut filsuf tadi, hedonis. Hedonis. Pakai kaos seperti itu karena kesenangan, dia itu merasa nyaman, itu hedonis. Itu dalam segi filsafat. Nah, itu kan kalau sekarang kan hedonis kan kebanyakan diartikan sebagai wah yang penting glamor, bojo meh harusnya lebaran klambine siji iki telu. Gitu kan. Akhir Ramadan harusnya iktikaf malah belanja-belanja gitu kan. Nah, nanti kita akan melihat parameter hedonis itu yang sejati. Atau sebenarnya parameter kesenangan yang sejati. Kalau parameternya kaum hedonis tadi, yang penting hanya kesenangan, apapun itu. Dan kebanyakan memang terkait dengan hal-hal yang material, artinya dia bisa menyenangkan fisik. Nah, jadi hedonis itu terkait dengan kesenangan. Dan ini kan, kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan. Betul. Kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan. Tadi kan dibilang bahwa kesenangan itu sifatnya fisik. Karena memang kesenangan itu terkait dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Orang senang itu memang physically sifatnya gitu. Orang senang itu di dalam tubuhnya mekanisme kimiawi di dalam tubuhnya itu memang menunjukkan kesenangan. Makanya kesenangan itu ya sifatnya fisik. Bahkan termasuk kesenangan itu juga bisa dipicu dengan obat-obat tertentu. Narkoba itu kan beberapa bagiannya itu menimbulkan kesenangan. Nah, kesenangan itu sendiri nanti ketika dicapai, maka orang itu selalu pengen lebih lagi. Misalnya, nah itu menarik. Bayi mau. Menarik. Anak bayi tadi. Kesenangannya anak bayi, anak kecil misalnya. Anak kecil usia 5 tahun. Kesenangannya apa? Beli sepeda. Iki kok tempe lawuh tempe. Wih, kesenangan orang. Nah, iki tempe lawuh tempe. Apa tahu urung bayar kok. Ora sido tak bayar sisan ora entuk THR kowe. Balik. Gue diserang gue pikir benar. Bayi. Soal apa? Cah bayi. Cah bayi pengen mendapatkan kesenangan dengan minta dibelikan sepeda. Nanti sudah dapat sepeda. Wah, kowe cah bayine luar biasa iso. Ora bayi, maksudnya wis 5 tahun, 6 tahun itu kan. Wis rada gede sithik. Sudah dapat sepeda, pengen sepeda yang lebih bagus lagi. Pengen sepeda motor. Sudah dibelikan sepeda motor, nanti pengen mobil.
Sudah dibelikan mobil, pengen mobil yang lebih bagus lagi. Jadi memang kesenangan itu sifatnya candu. Dia pengen yang lebih lagi, pengen yang lebih lagi, pengen yang lebih lagi. Nah, kalau kebahagiaan berbeda. Kebahagiaan itu sifatnya tidak physically. Kebahagiaan itu soal hati. Maka nanti beda. Kebahagiaan sama kesenangan itu beda. Makanya wong Islam contoh misalnya ketika saya mendapatkan THR itu tidak bahagia. senang, bukan tidak bahagia, itu tidak senang. Tidak Senang aku Ki. Oh, senang. Orang itu THR senang. Alhamdulillah. Oh, itu THR. Itu THR. Oh, Iya. orang untuk THR senang. Senang. Berarti orang dibayar utangnya pas menjelang Lebaran yo rapopo kalau gitu. Ya takon juragane wong dhewe juragane ya. Oh, fikih meneh. Ayo repot. Nah, itulah tadi. Ya ora repot, fikih ki ora marake repot. Fikih ki marake bener. Marai praktis, marai pena. Oke. Nah, tadi yang disebutkan tadi itu uniknya ada yang disebut dengan paradok hedonisme. Paradok hedonisme. Ketika seseorang mengejar kesenangan, tadi kan terus mengejar kesenangan kan oleh filsuf hedon itu kan disebut bahwa manusia itu akan terus mengejar kesenangan. Dengan versinya masing-masing. Dengan demikian, ketika mengejar berarti dia tidak dapat ya, belum memiliki. Artinya dia ketika mengejar kesenangan, berarti dia hidupnya belum senang. Tidak senang. Dapat terus kan tidak pernah senang. Berarti kalau memakai hedonisme, artinya dia justru tidak pernah dapat. Bakalan. Iya. Gitu. Nah, terus ada yang unik ini nanti. Kalau di dalam Islam itu ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Jadi kalau di dalam peradaban misalnya peradaban kapitalisme, liberalisme, itu tingkatan terakhir yang dia dapat kesenangan itu sifatnya selalu duniawi. Selalu duniawi. Dia dapat rumah lah, dia dapat bakpia lah, semuanya duniawi. Nah, di dalam Islam itu boleh nggak dapat kekayaan? Boleh. Bolehkah dia terkenal? Boleh. Boleh nggak dia memiliki banyak rumah, banyak mobil? Boleh. Tetapi itu tidak cukup. Yang didapatkan itu adalah ridho Allah. Beyond kesenangan. Ridho Allah inilah yang tidak ada di dalam kesenangan. Hedonisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, semuanya seperti itu. Sifatnya hanya materi. Nah, itulah uniknya bagaimana kesenangan. Tapi gini, kalau hedonisme sendiri perspektif Islam seperti apa? Kan ini kan ya hedonisme itu bukan berasal dari Islam istilahnya. Ya. Istilahnya berasal dari para filosof itu memang. Cuma penampakannya itu di dalam umat Islam yo ada. Tentu saja hedonisme yang sudah menjadi pemahaman umum ya, bukan hedonisme filosofis seperti yang tadi. Misalnya mengejar kesenangan tadi. Biasanya mengejar mendekati Lebaran seperti ini orang-orang mengejar kesenangan. Kesenangannya apa? Beli baju baru. Terus apalah beli kue-kue, mudik itu mengejar kesenangan. Makanya anak bojomu mbok ajari ora usah hedonis. Lebaran mendekati Lebaran ngene iki ngomongnya arep nggo baju iki nggo 10 terakhir ya ngono ya. 10 terakhir kan nganggo baju anyar pun ya iso. Ya kan terbaik, baju terbaik. Kan terbaik bukan terbaru. Iya. Itu liane elek-elek. Gini nek terbaik itu yang paling baik di antara yang ada. Walaupun elek-elek. Kalau di dalam Islam memiliki baju baik, bagus, boleh nggak? Boleh. Wong itu untuk ada kan di dalam Al-Qur'an ketika kita ke masjid memakai yang terbaik itu kan. Tetapi lebih dari itu, yaitu ridho Allah itu. Jadi ketika, nah ini konsep Islam yang menarik lagi. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Ketika kita tidak mendapatkan kesenangan, kita bersabar. Nah, bersyukur dan bersabar ini sama-sama mendapatkan ridho Allah. Nah, nanti kalau aku mendapatkan baju yang baik, ya aku bersyukur. Nek bakule untuk sing elek ya bersabar wae. Nek wis ora untuk THR bersabar.
nek wis janji meh tak bayar utange kok ndelalah ora iso ya yo bersabar. Nagih meneh. Iya. Nek nagih iki bersyukur orang. Tapi gini, ketika misalnya inilah kan mau 10 hari terakhir nih. Iya. Itu kan memang fenomenanya yang mungkin umat Islam tidak sadari ya. Itu tadi hedonis tadi, tapi mereka tidak sadar gitu. Betul. 10 hari harusnya untuk memaksimalkan untuk ibadah. Lah ini malah memaksimalkan ngejar diskon. Padahal diskonnya pahala Gusti Allah itu juga berlipat-lipat. 10 hari terakhir bahkan berlipat-lipat. Nah, ini ternyata masih kalah kalau diskon mall. Makanya nek meh blonjok ke anak bojo ki mending awal Ramadan wae. Awal Ramadan. Nek ora sadurunge Ramadan. Sadurunge apa bar bodo. Heeh, ning dite rono. Dite saka anake. Ya. Ya bersabar ki, Mas. Yo nek memang duwe tetap itu dipakai lah yang dipakai kalau ke masjid. Kalau tidak punya ya bersabar tadi. Terus prioritas tadi ya, ya bagaimanapun kalau hari-hari terakhir 10 hari terakhir ya prioritasnya ya di masjid ya. Itu prioritasnya tetap di masjid. Kalau misalnya sampai nggak punya pakaian, kalau nggak tuh wudo tenan gitu, ya tetap beli lah, tetap beli. Tapi kalau memang masih punya ya pakai yang ada. Gitu. Wes, mangan iki. Ya saiki tenan ya aku. Ngene wae. Ben iso iktikaf, sesuk le dodol awan wae apa piye? Dodol awan malah dosa kan. Ya ora oleh dipangan, dienggo buka. Oh, aku ndede, Kang. Aku ndede. Nawari uang sing mengadakan buka bersama. Oh. Jadi kita bikin paket kepada orang yang mengadakan buka bersama. Aku paling seneng itu kalau syuting angkringan, makan gratis. Iki sekop ngemas ngelih dikit aja. Ini sengaja. Ngelih dikit sengaja. Jadi wareg nang kono. Aku ngerti. Pura-purane syuting padahal makan hasilnya ya madian. Sebenarnya ada strategi bagi penjual makanan itu ya. Ya kowe mau kan banyak tuh buka puasa bersama di mana-mana. Nah, besok kita tawari aja. Jadi daripada kita jualan terus kemudian menghalangi waktu kita untuk iktikaf, maka siang kita siapin, terus kita serahkan ke teman-teman yang buka bersama itu, malamnya kita iso ibadah, iso iktikaf. Sesuk ngono wae wis. Aku jualnya pas buka puasa. Itu awan malah ngono nawani terus kesel terus begini malah turu. Ya gini, ada teori gini. Coba angkringan ini ditambahi penggerak yang bisa bergerak di bumi ketika bumi itu terus-menerus maghrib. Di sini jualan maghrib buka puasa. Jalan di sini maghrib lagi. Di sini maghrib lagi. Aku pengen dengan sik nyurung. Wah, itu iya. Pakai karpet kayak yang kemarin ini. Kopi kuntek, Kang. Teh wae, Kang. Bacar. Teh anu. Teh tawar ae. Teh tawar. Ben ora kakean gula. Oke. Ini kok ada menu baru ini? Ini dari mana ini? Bakpia dan titipan wong mau. Ya, bakpia. Kalau ada yang lain itu boleh? Boleh. Nah, ini untuk pemirsa ini. Untuk ini kalau teman-teman punya produk, ya boleh. kok rapayu nang omah, wah bisa dititipkan di sini. Untuk support angkringan dakwah. Gini aja, nanti kalau sudah terlihat hilal, aku bayar. Hilal Idul Fitri. Tapi kalau nggak terlihat, digenapkan aja. Ya. 30. Weh, marek. Sisane bayar kita gone ya. Oh. Weh, aku balik. Aku nggo anak iki. Ya. Loro. Ditung mana ya Allah iki mau urung. Oh ya, tambah ini ya. 720 ya. Ya.
720. Siap, bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi 1, 2. Loh. Sik. Mau kok dadi 720 wong iki 748 kok dadi 720 iki. Itu siapa namanya? Weh. My name is not Denny John Kennedy. Namaku bukan. Oh, biasanya kan namanya siapa? Ini namaku bukan. Ya wis, matur nuwun. Ya. Aku baline rono. Ya. Mau ning kono ora ono sego. Rene. Ya. Ya, hati-hati engko ning begal lho. Ya. Ini gimana fenomena tadi kan? Ya, Nah, kaitannya itu. dengan 10 hari tadi. Itu kan. Nah ini menurut pemirsa gimana nih mungkin kalau ada ya 10 hari terakhir yang Masya Allah diskon dari Allah itu luar biasa banyaknya ya, pahalanya bahkan di sana ada 1000 bulan. Nah, ibarat satu malam 1000 Lailatul bulan Qadar. Lailatul Qadar ya. Tapi oleh umat Islam sendiri justru malah tidak memanfaatkan itu waktu itu ya. Justru malah menghabiskannya di mall-mall, golek klambi anyar, pakai cari celana baru ya. Nah, ini coba komen ya. Setuju nggak seperti itu? Atau justru malah nanti komennya, "Wah, aku banget ini." Tapi ya memang begitu. Iya. Karena memang sekarang zamannya peradaban kapitalis. Peradaban kapitalis itu memang mendidik warganya untuk hedonis tadi, berperilaku konsumtif, dipameri dengan iklan-iklan. Makanya kan menjelang akhir Ramadan itu malah iklan besar-besaran, termasuk diskon tadi kan iklan-iklan untuk memancing hedonisme tadi. Maka sebenarnya kita ya sebagai muslimin itu harus sadar benar bahwa Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir, itu untuk memaksimalkan ibadah, untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya itu senilai 1000 bulan. Nah, mungkin ada saran nih ya atau tips agar tidak seperti itu. Ya. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa belinya sebelum Ramadan Atau awal-awal Ramadan. awal-awal Ramadan ya, agar tidak mengganggu waktu Ramadan ya. Terus yang kedua ya mungkin beli yang kita butuhkan saja gitu ya. Jangan beli yang kita tidak butuh tapi beli karena diskonnya banyak misalnya. Kan, gitu. Nah, kalau memang pengen memuliakan bulan Idul Fitri ya, memuliakan hari kemenangan dengan menggunakan baju baru ya rapopo. Tapi tidak usah berlebihan. nggak usah berlebihan. Beli apa? sesuai kemampuan. Betul sekali. Biar tidak tadi ya hidup di hedonis tadi. Karena pada intinya yang kita kejar di Ramadan ini kan menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang hedonis. Oke, yang jelas itu ya teman-teman, mari kita maksimalkan 10 hari terakhir ini, jangan terjebak dengan hura-hura hedonisme di akhir Ramadan. Saya pikir itu nggih Kang nggih? Ya. Nanti kita Besok persiapkan. kayaknya ada tamu. Besok ada, jangan lupa, besok ada tamu seorang musisi hijrah Wah, dan juga mu'alaf. Masya Allah. Ini besok benar-benar angkringan dakwah teman-teman sekalian angkringan ya. dakwah. Ini mendatangkan ya nanti ada yang mampir-mampir itu, wah ada mu'alaf, ada kemudian orang hijrah, ada bahkan seniman tadi yang filosof, Masya Allah. Ya. Termasuk orang difabel, orang buta. Orang buta kemarin. Ya teman-teman dapatkan banyak pelajaran di angkringan dakwah ini, dan angkringan dakwah alhamdulillah jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hangat obrolannya, jitu solusi.